Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekin. Gimana nih kabarnya kalian semua para bocil S3 perwibuan yang bentar lagi bakalan ngatain Alekin ketinggalan zaman gara-gara baru bawain film satu ini? Karena ya seperti pepatah, mending gak sama sekali daripada telat ya. Lah kok kebalik? Karena hari ini aku mau bawain film yang diadaptasi dari anime atau manga yang terkenal yang berjudul Death Note. Ini live actionnya yang keluar zaman kalian udah lahir atau belum nih, tahun 2006. Ya siapa sih yang nggak tahu Death Note ini, manga bestseller karya Sugami Oba dan Takeshi Obata yang dipublish dari tahun 2003. Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Jangan lupa ambil camilan bapak buat posisi kayak, and welcome to upload Alekin Plot. Suatu malam pas lagi hujan, ada seonggok kelelawar tumbang, tapi pas dilihat-lihat itu bukan kelelawar, tapi ternyata buku hitam bertuliskan Death Note. Buku misterius ini jatuh sendiri entah dari mana, lagi nunggu majikan barunya. Dan waktu seseorang nulis sesuatu di atas buku itu, terjadi hal aneh ngehebohin negara wibu yang ternyata para kriminal mendadak mati kena serangan jantung. Tapi kenapa bisa berjamaah kayak gini sih? Pelaku dari kematian itu namain dirinya sebagai Kira, bocil kematian yang sesungguhnya. Ada yang dukung aksi Kira, tapi nggak dikit juga yang mengecam kelakuan dakjalnya yang seenak jidat ngediskon nyawa orang. Di tengah jalanan padat kota, orang-orang pada ngumpul buat dengerin live berita tentang pembegalan yang lagi terjadi di salah satu perusahaan. Pembegal yang lagi nyandra para karyawan diketahui bernama Hiromichi. Hiromichi sengaja ngurung para karyawan biar polisi nggak berani ngebungkus dia yang udah dikepung dari luar, guys. Di antara orang-orang yang nyimak berita, ada cowok bernama Light yang tiba-tiba nulis sesuatu di buku Death Note. Ternyata dia lagi nulis puisi buat si Hiromichi yang dikasih judul Hiro si Michin. Habis selesai nulis, muncul berita lanjutan kalau si Hiromichin udah innalillahi gara-gara kebanyakan micin. Maksudnya serangan jantung. Sehabis dengar kabar itu, Light pun diam-diam pulang ke rumah karena dialah yang orang-orang sebut sebagai Kira, bocil kematian sesungguhnya. Sebelum jadi Kira, Light adalah anak kuliah jurusan kepolisian biasa yang kritis soal hukum. Selain diberkati punya cewek semlehoi bernama Shiori, dia juga punya otak top chair sampai bisa ngebobol web polisi dong. Dari web itu, Light tahu list kriminal yang masih berkeliaran di luar tanpa pernah dapat hukuman, guys. Salah satu kriminalnya bernama Takuo yang sengaja dia mata-matai di cafe 18++ alias bar ye. Like kepo banget kenapa pembunuh psikopat macem Takuo bisa dibebasin gitu aeh. Sehabis nguping gibahan circle-nya Takuo, Light baru tahu kalau si psikopat pura-pura jadi orang sedeng, makanya nggak bisa dipenjarain. Light yang gemes banget sama Takuo nggak bisa ngapa-ngapain selain ngerasa jijik sama hukum negara yang gampang banget diobrol. Sehabis banting kamus undang-undang negara, Light malah nemu buku lain yang lagi rebahan di aspal. Karena dasarnya Light anak kere, buku itu pun ujung-ujungnya dia pungut, guys. Sesampainya di rumah, Light baca sampul depan buku itu yang bertuliskan kalau nama siapapun yang ditulis di buku itu bakal mati dalam 40 detik doang dong. Light ngira dia kena prank, makanya dia iseng nulis nama kriminal yang baru debut di berita TV.
Dan Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Besoknya pas bangun tidur, like ngeliat di koran kalau napi yang dia tulis namanya semalam udah login ke neraka, guys. Like pun mengkaget, buku yang awalnya dikira cuma gimmick doang ternyata buku kematian beneran dong. Malamnya Like sengaja pergi ke tempat nongkrongnya Takuo buat nyoba ngebuktiin buku Death Note-nya lagi. Jadi buku itu cuma bakal bunuh orang selama penulisnya ingat muka targetnya, guys. Karena komuknya si Takuo pasaran banget, jelas aja Like nggak inget mukanya. Makanya Like sekarang lagi nyari Takuo di cafe kemarin buat diplototin. Tapi ternyata yang dicari malah nyamperin dia di palang kereta. Gak pakai banyak cincau, Like pun langsung ngambil Death Note buat nulis nama lengkap si Takuo dan gak lama jantung Takuo pun mendadak mogok pargoy, bikin dia kena serangan jantung, guys. Like pun cuman bisa bengong pas lihat kesaktian mandragunanya Death Note yang instant kill. Like pun langsung ngabret ke tempat pertama kali dia mungut bukunya dan tiba-tiba ada makhluk mata melotot nyamperin dia dong. Sosok itu adalah Ryuk, si Shinigami alias Dewa Kematian, pemilik asli Death Note. Cuman Like doang yang bisa lihat komuk suramnya Ryuk yang mirip zombie kebanyakan nelen basreng. Ryuk sengaja jatuhin buku itu buat siapapun manusia yang mau jadi penerusnya tanda kutip. Sekalinya udah pakai Death Note, manusia itu bakal dapat kutukan ngerasain penderitaan dan ketakutan macem asap gubur. Kalau Like nggak kuat sama azabnya, dia boleh ngasih Death Note ke orang lain yang bermental baja. Tapi Like harus siap kalau ingatannya tentang Death Note bakal dihapus sama Ryuk. Sehabis dengar ceramah Ryuk, Like makin yakin buat jadi majikannya Death Note. 4 bulan setelahnya, polisi bernama Soichiro Yagami ditugasin buat ngusut tuntas kasus Kira sebelum makin banyak nyawa kadaluarsa mendadak. Pak Soichiro disuruh collab sama sosok bernama L yang udah terkenal sering mecahin kasus paling absurd di dunia. Tapi L ini introvert abis, makanya cuma bisa nongol lewat VCS, video call serius kayak gini doang. Meskipun gak nongolin batang congornya, L udah nyiapin banyak data pengamatannya tentang kasus di luar nastar ini. Menurut teorinya, kasus ini adalah kasus gak alami yang dilakuin sama satu orang doang. Tapi L masih gak mau nge-spill caranya buat ngebuktiin teorinya ini. Di kamarnya, Like lagi narsis nge-scroll Twitter yang lagi gonjreng-ganjreng bahas Kira si bocil kematian, sedangkan Ryuk malah sibuk nyemilin apel di belakangnya. Sehabis bosen jadi bahan gibahan, Like nyalain TV buat nonton berita yang tayang internasional, guys. Di berita itu, cowok bule bernama Lin L bin Tyler alias L unjuk gigi buat pertama kalinya. Si L ngerosting Kira yang dianggapnya cuman bocil SD yang baru lulus pesantren lato-lato dan nganjurin semua warga dunia buat gak ngefans sama si bocil lato-lato ini. L menjamin Kira bakal cepat ketangkep karena strategi kejahatannya gampang banget ketebak. Gak terima di roasting, Like auto nyamber pulpennya buat nulis nama si L dong. Like pengen ngebuktiin kalau dia bukan bocil lemah yang gampang keciduk Satpol PP. Sehabis nunggu 40 detik, tiba-tiba L memegang dadanya karena kena serangan jantung persis kayak kematian yang lain, guys. Like pun bangga sama kedak jalannya yang bikin L naik pangkat jadi almarhum. Tapi gak lama kemudian layar TV berubah jadi inisial L dan muncul suara tikus kejepit pintu yang ngegantiin almarhum, guys. Suara itu bilang kalau Kira terbukti bisa bunuh orang tanpa ngangkat jari sama sekali.
Tapi yang barusan dibunuh Kira bukan L yang ori, melainkan justru napi hukuman mati yang sebelumnya nggak pernah diberitain di TV sama sekali dong. Lin disuruh nge-cosplay sosok L yang asli buat buktiin kalau Kira cuman bisa ngebunuh orang yang muka sama namanya ketahuan. Dan ternyata berita ini nggak disiarin secara internasional, tapi cuman di wilayah Tokyo. Jadinya L tahu kalau Kira adalah orang asli Tokyo, guys. Cerdas. Prediksi L benar semua, ngebikin Like jadi komat kamit penuh dendam. Sejak berita semalam, orang-orang jadi pro kontra sama si Kira yang belak-belakan ngelakuin aksi pembunuhannya di depan umum. Tapi si Kira alias Like santuy ae dan malah ngajak ceweknya kencan, guys. Di sisi lain, L mulai ngelaporin hasil temuannya tentang grafik kematian korban yang kalau disusun nunjukin jadwal kosong begini. Ada jam tertentu tiap harinya di mana Kira nggak ngelakuin pembunuhan apapun, guys. Dan pas dilihat-lihat, jam kosong itu mirip jadwal anak kuliahan dong. Makanya L yakin Kira cuman anak kuliahan biasa di kampus Tokyo. Sementara yang digibahin sekarang lagi makan malam sama keluarga cemaranya. Tiba-tiba Like bangkit nyambut bapaknya pulang yang ternyata Pak Soichiro, ketua tim kasus Kira, guys. Si Like udah tahu kalau bapaknya lah yang nanganin kasus dia sendiri. Sehabis makan malam, Like balik ke kamarnya buat ngebobol web polisi lagi. Ada temuan baru dari web kalau ternyata polisi udah tahu Kira adalah mahasiswa. Sekarang Like harus berbuat sesuatu biar identitasnya makin gak kebongkar, guys. Dia mulai ngejadwalin pembunuhan tiap jam biar polisi makin mumet. Tapi L nggak mudah dibodohin. Dia justru nyimpulin kalau Kira ternyata bisa memanipulasi waktu kematian, guys. Dan L sadar kalau Kira bisa dapat info yang cuman polisi tahu, makanya ngerubah taktik dadakan. L jadi curiga kalau Kira sebenarnya adalah polisi kayak mereka semua. Sore-sore Like jalan bareng Ryuk buat healing bentar sehabis seharian ngoleksi dosa. Waktu ngelempar apel untuk Ryuk, anehnya si zombie terbang ogah nangkep dong. Like ngira si zombie giginya nggak kuat lagi ngunyah apel, tapi ternyata udah 2 hari ini dia diikutin mata-mata, tapi si Ryuk nggak ngemeng-ngemeng dong. Sekarang Like kudu makin hati-hati biar mata-mata nggak curiga apapun tentang dia. Malamnya, Like semedi di kamarnya sambil diajakin ngobrol sama Ryuk. Ujuk-ujuk Ryuk ngebahas kalau dewa kematian kayak dia hidup sehabis ngambil sisa umur korban Death Note. Ryuk juga punya mata Shinigami canggih yang bisa lihat nama tiap manusia dan sisa umur mereka. Ternyata Like bisa aja punya kemampuan itu, asal dia nyedekahin setengah sisa umurnya buat Ryuk dong. Tapi Like yang masih sayang umur ogah penuaan dini cepet-cepet, guys. Dia pun nolak tawarannya si Ryuk. Like yang pengen nyingkirin mata-mata yang ngintilin dia akhirnya buat percobaan nyeting kematian selanjutnya lebih rinci. Besoknya polisi nemu kalau ada 3 kematian baru di penjara yang aneh bin ajaib. Ada yang sengaja gambar pentagram pakai darah, ada juga yang ninggalin wasiat sebelum bunuh diri. L meminta polisi nggak nyebutin detail ini ke publik demi menjaga kerahasiaan. Tapi tetap aja, Like udah duluan baca info ini lewat web. Like nyengir baik karena 3 kasus kematian ini persis sama apa yang dia tulis. Dan pas banget malam itu berita lagi nyiarin kasus pembegalan yang satu di antara pelaku nggak berhasil dibungkus polisi. Sehabis nonton itu, Like pun punya ide psikopat baru yang bakal dilakuin besok. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Like bareng ayangnya ngadain kencan keluar kota naik odong-odong. Si Pak Mata-Mata pun gak ketinggalan ngintilin masuk ke odong-odong yang sama, guys. Sehabis si Pak Mata-Mata masuk, Like auto ngelabrak dia sambil nanya kenapa dia ngekor mulu kemana-mana.
Jelas aja si Pak Mata-Mata ogah ngespil alasannya dan like pun ogah debat panjang-panjang. Gak berapa lama bis pun dimasuki penumpang baru yang ternyata dia pembegal buron yang masuk TV semalam. Si pembegal pun langsung nodongin senjata anak gratis api ke ubun-ubun Pak Sopir. Sadar bisnya dibajak, jiwa Superman-nya Like meronta-ronta, bikin dia nulis sesuatu di kertas. Like pun nunjukin tulisan kepada Pak Mata-Mata di belakangnya kalau dia bakal berusaha nangkep si pembegal. Si Pak Mata-Mata pun langsung ngehentiin aksi sok kerat si Like sambil nunjukin identitasnya yang ternyata dia adalah FBI bernama Raye Iwamatsu yang lebih pro dalam tangkep-menangkep kriminal. Sebelum Pak Raye jadi pahlawan di siang bolong, Like yang gak sengaja jatuhin kertas tadi didatengin si pembegal dong. Pembegal itu ngambil kertas si Like yang ternyata mau nantangin dia. Tapi sebelum ngedor kepala penuh ketombeknya Like, si pembegal malah shock ngeliat si Ryuk yang unjuk jigongnya secara belak-belakan dong. Ternyata kertas yang dipungut itu kertas Death Note. Makanya dia bisa lihat Ryuk, guys. Si pembegal yang panik pun nembakin peluru ke Ryuk goib yang ternyata alah, dia jago debus, guys. Sampai akhirnya peluru si pembegal pun habis dan dia langsung lari termodol-modol keluar bis. Tapi tiba-tiba dia malah jadi bacem ke ulak mobil yang lagi ngepot, guys. Dan ternyata ini semua udah direncanain Like di buku Death Note-nya dong. Sehabis mereka terselamatkan, Raye punya feeling kalau Like itu sus abis. Raye pun pulang ke rumah yang dia tinggalin sama mbak tunangan bernama Naomi yang juga seorang polisi, guys. Di rumah Raye kelihatan gak tenang karena mikirin kalau identitasnya terlanjur kena spill di hadapan Like. Tapi dia berusaha lapang dada dengan ngajakin mbak tunangan ke gereja hari Sabtu entar buat daftar pernikahan mereka. Tanpa tahu kalau sesuatu bakal terjadi sama dia di hari itu. Meskipun udah tahu nama asli Pak Mata-Mata, Like nggak langsung ngebunuh dia karena takut dicurigain. Dia pengen langsung ngebunuh semua FBI di Jepang biar nggak ada lagi yang ngikutin dia kemana-mana. Akhirnya dengan otak jahanamnya, Like bikin rencana yang membagongkan. Di hari Sabtu sore, Raye udah ketemu mbak tunangan, tapi malah buru-buru ngilang kayak orang mau lahiran. Ngelihat gerak-gerik mencurigakan mas tunangan, Naomi pun ngikutin Raye diam-diam. Ternyata Raye masuk ke sebuah kereta sambil masang muka setegang kabel listrik. Sesampainya di dalam, Raye ngambil satu amplop coklat yang ada di atas rak kursi. Di dalam amplop itu ada handy talkie dan beberapa kertas lengkap sama pulpennya. Di depan kertasnya tertulis kalau amplop itu berasal dari Kira, guys. Raye pun langsung make handy talkie itu buat ngobrol sama Kira yang lagi nungging di gerbong sebelah. Buat ngebuktiin sikil dukunnya, Like pun sengaja ngebunuh orang di samping Raye dong. Orang itu ternyata punya catatan kriminal, sering nyuri cancut cewek di jemuran, guys. Akhirnya Raye pun percaya dia lagi berhadapan sama Kira yang ada logo badaknya. Tanpa banyak kumur-kumur, Kira langsung ngancem Raye buat ngelakuin apa yang dia suruh kalau mau selamat. Kira nyuruh Raye nulis nama ketua tim FBI-nya di kertas teratas yang udah disiapin. Habis itu Raye tiba-tiba dapat email dari ketuanya yang pas dibuka ternyata berisi kumpulan nama dan foto agen FBI yang lain dong. Raye pun dipaksa nulis nama-nama itu di kertas lain, guys. Setelah beres, Raye masukin kertas-kertas itu ke dalam amplop yang ditaruh di tempat semula. Tapi pas Raye noleh ke jendela, tiba-tiba dia ngeliat komuk jeleknya Ryuk yang lagi mepet di jendela dong. Raye pun bergegas keluar kereta sebelum kerasukan si kuntil Anang. Tapi tiba-tiba
Dia terkena serangan jantung dadakan, bikin mbak tunangan lari histeris. Like pun ngelihat semua kejadian itu dari dalam kereta, macem gak ada dosa. Like pun berhasil ngambil amplop coklat tadi dan gak berapa lama. Satu persatu para agen FBI yang ditulis Raye pun mati berurutan. Ternyata kertas yang Raye pakai buat nulis adalah kertas Death Note. Semua ini udah sesuai sama rencananya Like, guys. Sehabis kabar kematian para FBI, Pak Soichiro ngebolehin bawahannya yang takut meninggal karena Kira untuk ngundurin diri dari kasus. Hingga sekarang yang tersisa cuma 6 orang aja yang no cupu-cupu club. Keenam penyelidik ini minta ketemuan langsung sama L biar tahu kalau si L ini nggak ngibulin mereka, guys. Akhirnya Watari yang kesabarannya setipis tisu mau nganterin mereka ke tempat L berada. Sesampainya di dalam rumah sultannya L, mereka kaget banget ngelihat banyak cemilan pembawa diabetes di mana-mana, guys. Dan untuk pertama kalinya mereka akhirnya bertemu dengan L yang ternyata bentukannya kayak wibu bau onion yang nonton anime nonstop sampai jadi bungkuk. Yang udah jelas nggak bisa dijadiin husbu karena mukanya suram, guys. Para penyelidik pun lagi nahan gibahin wujud L yang ternyata jauh dari ekspektasi. Akhirnya mereka mulai kerja di rumah L, dimulai dengan saling ngasih nama sebutan buat satu sama lain. L udah tahu kalau Kira perlu nama asli seseorang buat ngebunuh, makanya dia minta dipanggil Ryuzaki mulai dari sekarang. L juga tahu kalau Kira bisa memanipulasi kelakuan seseorang sebelum meninggal dan nyuruh para penyelidik untuk waspada. Di sisi lain, Naomi pengen nyelidikin kasus Kira sendirian sehabis dia ngundurin diri sebagai agen FBI. Naomi pun pergi menemui supir bus yang pernah Rae naikin kapan hari untuk ditanya-tanya. Tapi sayang, Pak supir nggak bisa ngasih info selain sosok Shiori yang dia hafal. Sehabis ngewawancara Pak sopir, Naomi pun pergi menemui Shiori yang untungnya mau diajak ngobrol bentar. Shiori pun shock banget waktu dibilangin Naomi kalau orang yang memata-matai Like kemarin udah mati karena ulah Kira dong. Naomi pun minta lontong ke Shiori buat diajakin ketemu Like yang ada di kampus untuk diwawancarai, guys. Pas udah ketemu sama Like, Naomi ngenalin dirinya sebagai jurnalis yang mau bikin berita tentang Kira. Dia kasih kartu namanya kepada Like yang langsung ngehafal namanya, guys. Tapi beda dengan interaksinya sama Shiori, Naomi kelihatan lebih makjeleb tiap kali ngobrol sama Like. Naomi seolah-olah tahu kalau Like adalah Kira karena kejanggalan kematian Rae yang pernah ditugasin ngintilin Like. Like yang tertekan diam-diam menulis nama Naomi yang ada di kartu nama. Tapi Naomi ternyata udah malsuin namanya, jadinya Like gagal bunuh dia dong. Balik lagi ke rumahnya L, dia begadang nontonin CCTV detik-detik ajal Rae kecabut. Dia salvok sama orang-orang yang waktu itu ada di TKP dan salah satunya ternyata gak lain gak bukan Like, anak sulung si Soichiro dong. L akhirnya nyuruh rumah Soichiro dipasangin CCTV untuk ngamatin gerak-gerik Like. Soichiro pun terpaksa ngebolehin hal itu biar kebenarannya bisa secepatnya terbongkar. Malamnya, Like bukannya belajar tapi malah nulis jadwal kematian buat minggu depan. Ini dilakuin biar kalau semisal Like ketangkep, kematian misterius terus terjadi dan akhirnya dia bisa berhenti dicurigain, guys. Sambil ngeliatin Like yang lagi manen dosa, Ryuk malah mantengin TV seorang artis cakep bernama Misa. Misa sendiri adalah artis papan atas yang pas diwawancarain dia bilang kalau lagi terobsesi sama Kira dong. Sehabis wawancara, Misa nyempetin diri buat buang ingus sebelum pulang. Tapi anehnya, Mas kebotakan Dini malah mungut tisu penuh upil si Misa, guys.
Singkat cerita, sehabis beres kuliah, Like pun langsung pulang ke rumahnya. Baru aja mau masuk kamar, Like yang mata elang nyadar kalau pasti ada orang yang barusan ngebobol kamarnya, guys. Dia ngeliat benang yang dia taruh udah patah karena pintunya habis dibuka dong. Dan bener aja, El udah melototin semua gerakan Like di dalam kamar lewat CCTV. Bagi El, Like itu sus parah karena IQ, karakter, dan kesehariannya mirip profil si Kira, guys. Like yang udah tahu lagi dimata-matai, nggak mau ngajakin ngomong si Ryuk yang lagi kesetanan minta apel. Sehabis diteriakin Ryuk sampai gendang telinganya cakadul, Like pun ngadem keluar rumah bentar karena mau ngajakin si zombie ngomong. Sesampainya di luar, Like langsung ngasih tahu Ryuk tentang CCTV yang terpasang di rumahnya. Dan setelah ngebriefing Ryuk, Like pun balik ke kamarnya sambil diam-diam nyari di mana CCTV dipasang di kamarnya. Setelah semingguan, akhirnya Like udah tahu titik buta CCTV di dalam kamarnya. Sehabis makan malam, Like nyelundupin snack ke kamar padahal dia lagi diet. Waktu lagi mantengin si Like, pas banget di berita baru aja ada kabar tentang pelaku pembunuhan anak yang ketangkep sehabis lama jadi buronan. Like sama sekali nggak nontonin berita itu dan asik nyemilin keripik singkong, guys. Tiba-tiba reporter nyampein kalau napi tadi mendadak serangan jantung dong. Like yang lagi belajar sambil nyemil nggak nunjukin tanda-tanda kalau dia adalah Kira. Dan kecurigaan El tentang Like pun berhasil terbantahkan saat itu juga. Mau nggak mau, El harus narik semua CCTV dan penyadap suara di rumah Soichiro. Tapi tanpa mereka semua tahu, ternyata di dalam snacknya ada kertas Death Note dan HP yang dia selundupin, guys. Besoknya, Like pun girang gak ada lagi yang ngawasin dia di dalam rumah. Tapi tim penyelidik jadi kebingungan harus menginvestigasi kasus Kira dari mana lagi. Dan tiba-tiba, El yang lagi bengong dapat telepon dari seseorang yang ternyata Naomi yakin banget kalau dia bisa buktiin Like adalah Kira dengan aksinya sehabis ini. Naomi bilang El cuman perlu ngeliatin dia dari jauh aja tanpa harus berbuat apa-apa. Di sisi lain, Like dapat telepon dari ayang tercintanya yang ngajak dia kencan dadakan di museum seni kampus mereka. Like dengan hati berflower-flower akhirnya nyamperin Mbak Ayang yang ternyata lagi ditodong pistol sama Naomi dong. El udah ngebobol CCTV museum dan mengkaget lihat apa yang terjadi di sana, guys. Like pun auto kena mental berak dance ngeliat ayangnya yang digandeng Naomi sambil megang bedil. Naomi maksa Like buat ngaku kalau dia adalah Kira sebelum dia ngedor Mbak Ayang sampai mati. Tapi jelas aja Like nyangkal kalau dia Kira dan malah nyuruh Naomi ngebunuh dia aja daripada Mbak Ayang tercinta. Naomi masa bodoh sama Like yang ngemis Shiori buat dibebasin. Naomi pun bahkan ngasih nama aslinya buat Like bunuh sekarang juga. Dan tiba-tiba dari luar terdengar suara sirine polisi yang nyebabin Naomi lengah. Shiori manfaatin waktu ini buat lari dari Naomi sampai akhirnya Naomi nembak Shiori tepat di jantungnya, ngebikin Like lari nyelamatin dia, guys. Tapi sayang nyawa Shiori kecabut duluan sebelum ambulans dateng. Naomi baru sadar kelakuan gak berakhlaknya dan dihantui rasa bersalah. Dia pun ngangkat pistolnya dan akhirnya Naomi ngediskon nyawanya sendiri di hadapan Like yang lagi nangisin Shiori, guys. Polisi pun datang ngegerebek museum. Tapi tiba-tiba ekspresi Like langsung berubah jadi sinis dong. Ternyata semua ini adalah hasil rekayasa otak encernya Like biar bisa dapat simpati penyelidik dan gak lagi dicurigain, guys. Jadi waktu kematian Rae kemarin, Like ngelihat berkas yang dibawa Naomi yang itu adalah berkas pendaftaran nikah untuk gereja. Like cuman perlu datangin gereja itu aja untuk nyari tahu nama asli Naomi, guys. Sehabis itu, Like bikin skenario kematian Naomi yang ngelibatin kematian si Shiori. Itu artinya Like juga lah yang ngebunuh ayangnya sendiri lewat Death Note. Padahal Shiori beneran cinta mampus sama dia.
Bahkan Ryuk gak habis thinking sama kelakuan Like yang lebih ngaco ketimbang iblis di kampungnya. Katanya manusia adalah iblis dalam penyamaran karena kita adalah makhluk yang dipenuhi keegoisan. Di tempat lain, Misa lagi lari ketakutan karena di Uber si botak padahal nggak lagi main polisi-polisian. Akhirnya Misa kepepet, nggak bisa lari kemana-mana lagi dong. Si botak pengen mati barengan sama idolanya, yaitu si Misa ini guys. Misa udah ketakutan banget karena bakal mati di tangan botak yang udah nyiapin golok sampai akhirnya si botak mendadak jantungnya cekat-cekot sampai meninggal di tempat guys. Dan beberapa detik kemudian tiba-tiba ada buku Death Note jatuh di hadapan si Misa. Balik lagi ke museum, Pak Soichiro jemput anaknya yang lagi akting patah hati. Like memohon ke bapaknya buat dibolehin join tim penyelidikan untuk menguak kasus Kira yang secara nggak langsung udah bunuh pacarnya. Pak Soichiro sempat dilema buat ngejawabnya, tapi tiba-tiba ada orang lain yang nyetujuin permintaan Like yang ternyata itu si L yang sengaja unjuk hidung di depan Like yang masih dia curigain dong. L bahkan bawa keripik yang sama buat ngompor-ngomporin si Like. Mereka berdua pun saling tatap-tatapan penuh arti dan akhirnya lah, kok tamat gobloy? Kalau begitu, ini udah saatnya Alekin untuk bilang kalau lame lanjut jeblok. Itulah dia cerita dari film Death Note live action tahun 2006. Gimana guys? Seru banget sih ceritanya, tapi apakah bakalan ada kelanjutannya ya? Ini aja udah dari 2006 gak dilanjut-lanjutin prat jebrotnya. Harus nunggu berapa abad lagi nih? Menurut kalian Alekin harus bilang kalau lame lanjut prat jebrot? Enggak nih, jadi ragu. Filmnya emang ngegantung banget sih, kayak kancut kalian yang belum dicuci berabad-abad. Jadi ikut kepikiran deh, apakah L bisa ngebungkus Like yang gak ada akhlaknya itu sama sekali? Kalian di mana nih? Timnya L apa sih Like? Jawab di komen ya. Pesan moral membagongkan dari film ini adalah gak usah lah sok-sokan pengen ngeberantas semua kriminal di dunia ini. Apalagi sampai collab sama dewa kematian. Kalau ujung-ujungnya kalian juga lah yang jadi kriminal. Nah kan udah jadi kriminal sendiri, wani nggak nulis nama sendiri di Death Note? Ente kan juga kriminal Like. Tapi BTW aku kepo deh, kalau kalian punya Death Note, kalian mau nulis apa? Coba jawab di kolom komentar ya. Dan cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Nah kalau kalian suka video ini, tolong di-share yuk sebanyak-banyaknya ke grup kalian, ke grup keluarga, grup sekolah, grup teman, grup wibu, grup jual beli reptil, apapun itu. Dan jangan lupa like video ini, yuk kita tembusin bisa yuk 7.000 likes dan 1.000 komen. Sabrek juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Kalau kamu punya rekomendasi cerita atau film yang mau Alekin bawain selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau komen kalian belum dibalas di bawah ini, kalian bisa langsung chat DM IG aku di @alebhawiko karena semua chat di sana pasti dibalas. Oke, thank you for watching. Jangan lupa jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.